semuanya kita mulai ya, dan lebih 8 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari para jamaah semuanya kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pasal yang baru, faslun fi fadlil jum'ati wa adabuha wa faraiduha wa sunnanuha. Fi fadlil jum'ati wa adabuha wa faraiduha wa sunnanuha. Yaitu pasal atau bab ya tentang keutamaan sholat Jumat dan adab-adabnya dan faraid atau fardu-fardunya dan sunah-sunahnya ya. Jadi kita semuanya bersyukur oleh Allah itu dalam setiap pekan diberikan sebuah hari di mana hari itu nanti disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam ya. Jadi tuannya hari-hari semuanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau di fotokopian itu halaman 61 ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tarakal jum'ata salasan min ghairi udhrin tubi'a ala qalbihi wa fi lafdhin akhar nabadal islama wa ra'a dhuhrihi. Jadi mantarokal jum'ata salasan, barang siapa meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali min ghairi udhrin tanpa udhur tubi'a ala qalbihi, maka ditutuplah hatinya. Wa fi lafdhin akhar, dalam lafaz yang lain nabadal islama wa ra'adhurihi, dia sama saja dengan mencampakkan gitu, meninggalkan Islam, mencampakkan Islam baru adhurihi di belakang punggungnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sholat Jumat itu merupakan suatu kewajiban ya. Walaupun ada yang dikecualikan. Jadi ini para ulama berbeda pendapat nanti. Jadi ini kan sampai 3 kali tidak Jumatan maka hatinya telah ditutup. Karena itu banyak para ulama juga yang menyimpulkan kalau 3 kali itu ada yang mengatakan gitu ya, itu sepadan dengan kekafiran dengan sengaja loh, min ghairi udhrin. Karena itu Jumat itu penting sekali dan memang itu hari yang oleh Allah itu dikhususkan. Cuman gini, kalau orang musafir, orang sakit, kemudian wanita, itu kan dikecualikan dari kewajiban itu. Tetapi ada perbedaan pendapat begini Bapak Ibu semuanya, itu dalam berbagai pembahasan perbedaannya gini. Hadis itu kan mengatakan setiap muslim wajib sholat Jumat berjamaah, wajib sholat Jumat berjamaah, kecuali musafir gitu ya. Kemudian orang sakit, wanita. Ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajibnya itu Jumat berjamaah, ada yang mengatakan wajibnya itu Jumat. Nah, jadi gini, ini beda akibatnya. Kenapa ada orang yang kalau tidak berangkat Jumatan di masjid itu kemudian jadi zuhur, tetapi ada yang tetap Jumat, itu karena perbedaan memahami hadis itu. Jadi kan gini, barang siapa sholat Jumat itu wajib atas orang mukmin, ya semua orang Islam ya, kecuali wajib sholat Jumat berjamaah itu wajib kecuali ada yang memahami wajib sholat Jumat
tapi tidak wajib berjamaah untuk orang-orang yang dikecualikan tadi, sehingga walaupun sakit, walaupun bepergian, walaupun di rumah tetap 2 kali karena tetap wajib Jumat. Ada yang memahami wajib Jumat berjamaah. Maaf, saya keliru. Ada yang memahami wajib Jumat dan berjamaah itu 3 orang-orang yang dikecualikan tadi tetap wajib Jumat tetapi tidak wajib jamaah. Makanya di rumah tetap 2 rakaat. Tapi ada yang memahami wajib Jumat, gitu ya. Tidak sekaligus berjamaah, tekanannya pada wajib Jumatnya, sehingga orang-orang tadi tidak wajib sholat Jumat. Makanya ada yang berpendapat kemudian jadi zuhur karena tidak wajib sholat Jumat. Jadi begitu ya Bapak Ibu, biar tahu kenapa ada yang kalau itu di rumah atau sakit itu kemudian jadi zuhur, itu karena memahami wajib Jumat berjamaah. Jadi tekanannya wajib Jumat, gitu ya. Maka kalau ada uzur tidak wajib Jumat, gitu ya. Tapi ada yang memahami wajibnya itu sholat Jumatnya itu tetap wajib. Yang boleh ditinggalkan itu berjamaahnya. Maka walaupun di rumah tetap 2 rakaat, walaupun itu di perjalanan musafir atau sakit tetap 2 rakaat. Jadi perbedaan memahami frasa atau kalimat yang mengatakan Jumat berjamaah. Jadi yang satu memahami wajibnya itu berjamaahnya, sehingga kalau ada uzur Jumatnya tetap. Jadi yang mendapat keringanan itu berjamaahnya, tapi Jumatnya tetap. Ada yang memahami ya Jumatnya itu juga dapat keringanan, maka kemudian pindah jadi zuhur. Itu perbedaan pemahaman. Jadi sampai kapanpun yang namanya ikhtilaf atau khilafiyah itu tetap ada. Tetapi intinya bighairi udzrin ini. Kalau orang meninggalkan Jumat tanpa udzur, maka akan ditutup hatinya. Maka Bapak Ibu semuanya, di negara-negara yang wajib mengamalkan ajaran Islam, kalau yang saya tahu juga misalnya di Malaysia, kalau salat Jumat itu taksi-taksi pada berhenti. Karena sholat Jumat itu bisa untuk menentukan kamu orang Islam tidak menjalankan Islam, kan dikenai hukuman. Tapi kalau orang sholat zuhur kan bisa beralasan, nggak bisa umpamanya keliwar-keliwar para sopir taksi itu zuhur, nggak bisa ditanya kamu nggak sholat zuhur toh, nggak bisa. Orang sholat zuhur itu longgar, bisa sendiri dan sebagainya. Tapi kalau sholat Jumat jalan akan menjadi sepi karena apa? Jumat nggak mungkin orang itu sendirian, maka mudah nanti sopir-sopir juga akan berhenti sholat Jumat karena aturannya orang Islam harus menjalankan ketentuan ajarannya. Jadi di negara-negara yang mewajibkan itu juga begitu. Jadi intinya Jumat itu penting sekali. Wa fi hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Anas dari Rasulullah SAW, qala atani Jibril alaihissalam, telah mendatangi saya Jibril alaihissalam, wa fi kafihi mir'atun baydha'u. Jadi mir'atun baydha'un. Jadi Jibril itu datang dan di tangannya itu ada cermin. Wa qala hadhil jum'atu yufridhuha 'alaika rabbuka litakuna laka aidan wa li ummatika wa man ba'daka. Jumat ini difardukan atas kamu ibadah ya oleh Tuhan kamu, oleh Rabb kamu, litakuna laka aidan, agar bagimu menjadi hari raya. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu hari rayanya hari Sabtu, Sabat. Maka Sabtu itu hari itu suruh mengkhususkan. Kalau orang Islam ya itu di hari Jumat. Memang ayatnya juga jelas, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Begitu dalam surat Jumat ya. Jadi Jibril telah mendatangi saya dan di tangannya ada cermin putih. Wa qala hadil jum'atu yufridhu 'alaika rabbuka litakuna laka aidan wa li ummatika, agar menjadi aid hari raya wa li ummatika, dan untuk umat kamu ya, kepada Nabi ini, min ba'dika, setelah kamu. Jadi ini
menjadi id untuk kamu dan orang-orang setelah kamu. Wa malana fiha, lalu apa yang kami dapatkan di dalam hari raya itu? Qala, Jibril mengatakan, lakum fiha khairu sa'ah, kamu memiliki sebaik-baik saat atau waktu, sebaik-baik waktu atau kesempatan. Man da'a fiha bi khairin kusimalahu, barang siapa berdoa di hari Jumat itu dengan kebaikan, kusimalahu akan diberi bagian. Kismun dengan bagian ya. Kusimalahu akan diberi bagian. A'tahullahu subhanahu iyahu, Allah akan memberikan kepadanya apa yang diminta. Aulai salahu qasamun, kalau juga belum mendapat bagian, dakhira, Allah menyimpan. Dakhira ya, dakhira lahu, yadakhirun itu orang-orang yang menyimpan. Dakhira lahu ma huwa a'dhamu minhu, maka Allah akan menyimpan dulu ma huwa a'dhamu minhu, sesuatu yang lebih besar dari bagian itu. Jadi ini juga ada pelajaran di sini bahwa doa itu ada juga yang tidak seketika dikabulkan. Dakhirallahu, Allah menyimpan ya. Jadi kita tidak boleh suudzon kepada Allah kemudian menganggap atau menilai Allah tidak mengabulkan. Karena Allah itu Maha tahu, kan permintaan kita itu kita diberikan yang lebih baik. Nah, kalau dalam doa istighfar itu kan Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah saya mencari yang lebih baik bi ilmika, saya memohon yang terbaik bi ilmika, dengan ilmu engkau, karena Allah yang Maha tahu yang terbaik itu seperti apa. Apa yang kita minta belum tentu yang terbaik. Itu juga sejalan dengan doa kita, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah itu sering dinilai atau dianggap sesuai selera kita, tapi belum tentu, karena Allah dalam Al-Quran itu juga banyak kan, asa antuhibu syai'an wa huwa syarrun lakum, boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wa asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Maka kalau kita pasrah kepada Allah, yang terbaik Allah bisa jadi tidak menentukan seperti itu. Karena kemahatauan Allah itu melampaui ya, melampaui dari waktu dan ruang, waktu dan keadaan. Allah menika maha prisa menapa ingkang badhe kedadosan besok. Karena itu kita bersyukur kalau Allah itu tidak mengabulkan seperti permintaan kita saat itu. Saya sudah pernah menceritakan gitu ya, banyak orang-orang yang baru mensyukuri oh ternyata yang lebih baik begini itu setelah belakangan. Karena kan kita tidak tahu ilmu sadurunge winarah, ilmu yang sesuatu yang belum terjadi. Saya pernah mencontohkan yang saya baca di berita itu, sudah pernah saya ceritakan, tapi nggak apa-apa untuk mengingatkan. Jadi ketika ada orang terlambat pesawat ya, jadi orang dari Cikarang mau terbang lewat Bandara Soekarno-Hatta, itu diberitakan gitu. Kemudian karena macet terlambat sampai sana, begitu sampai bandara pesawatnya sudah terbang. Itu betapa orang itu kecewa sekali. Kok Allah tidak memberikan itu kepada dia, kesempatan itu. Tetapi 10 menit kemudian mendapat berita bahwa pesawat itu jatuh di perairan Laut Indramayu yang semuanya meninggal. Kalau gitu itu kan baru bersyukur. Alhamdulillah, ternyata Allah Maha tahu. Kalau saya dikabulkan, saya berangkat tadi, saya itu sudah nggak ada ceritanya, karena yang tenggelam itu mati semua, mati semuanya gitu ya. Karena itu ya Allah terkadang dakhirolahu, menyimpan. Seperti anak minta pada orang tuanya, kalau dikabulkan dibelikan motor sekarang, anak ini membahayakan. Apalagi motor bagus yang iso banter, itu bisa jadi membahayakan. Maka orang tua tahu gitu ya. Anak itu mungkin maunya ketika itu saknyet gitu ya. Sama dengan manusia,
terkadang kita minta sudah di hari Jumat, sudah sedekah juga ya untuk sayyidul ayam, dan minta kok belum diberikan. Ya kita husnudzon kepada Allah, yang terbaik ya menurut Allah belum gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok. Saya kan sering nyatakan ada orang yang orang tua doanya Gusti dadosaken lare kula niku wong-wong sing bayar apa sing gaweane niku pemain hebat banget. Akhirnya gaweane hebat banget, sibuk banget, wong tuane mati wae mboten kober mulai. Niku lak terkabul dongane wong tua. Anak kula dadekke wong penting, nggak penting tenan. Nanti ibune lara, wah ora iso tenan mulai. Nanti mati pun mboten saged nyekseni. Terpaksa dikubur dhisik maka ziarah. Nah niku ya terkabul to dongane niku dadekke wong penting. Saking pentingnya niku mboten kober ngoten niku. Ndelok ibune lara mboten kober. Nah, mila saking menika wangsul dhumateng kala kita dalam berdoa juga harus husnudzon. Terkadang itu tidak dikabulkan sekita itu wallahu a'lam gitu ya. Jadi ini maka lakum fiha khairus sa'ah man da'a fiha bi khairin kusimalahu. Barang siapa berdoa di dalamnya akan diberi bagian. A'tahu Allah Subhanahu wa taala iyahu ya. Aw laisa lahu qasamun dakhira lahu wa a'dhamun. Oleh kalau belum dapat bagian dakhira lahu ma huwa a'dhamu minhu. Allah menyimpankan yang lebih besar dari apa yang dibagikan hari itu mestinya. Jadi ya kita terkadang tidak mendapatkan hari itu, tetapi Allah menyimpankan untuk seperti kata anak muda itu loh, semua indah pada waktunya. Jadi kalau pas waktunya itu bisa alhamdulillah ya kok jebulno gitu ya. Mau jebulno le panen apik iki pas aku ra duwe duit umpamanya gitu ya. Nah pas pengen duit itu mungkin kita nggak begitu hemat dan nggak begitu bersyukur gitu ya. Jadi seperti itu. Terkadang orang karena satu dan lain hal itu, entah kita dibeli barangnya sesuatu kalau pedagang dan ternyata lembayar ditunda-tunda, atau kita bayaran tapi bayarnya itu ditunda, kita terkadang bersyukur nek bayar iki medun wingi kabeh saurunge bodho tenan awake dhewe saiki wis ora duwe duit. Untungnya kayak nyaur utang, kayak untuk bayaran kok wis bar bodoh. Nah wingi bodoh ya sakane ngene kan kuat tinggal sesasi meneh ibarate ngoten niku. Nek mboten wah niku sing jenenge yatra niku lunyu banget ya. Duit niku lunyu banget terus. Wa sayyidul ayam, dan dia hari Jumat itu sayyidul ayam. Tuannya doronipun hari-hari. Jadi tuannya hari-hari itu hari Jumat. Mula nek dina Jumat niku kita punya kekhususan. Apa yang dilakukan nanti dijelaskan. Wa nahnu nata'uhu fil akhirah yaumal mazid. Dan kita juga berdoa di hari Jumat itu untuk hari yang ada tambahannya, hari ekstra. Kultu walima, hari tambahan itu apa? Dan kita berdoa itu juga di hari Jumat itu nanti akan mendapat yaumal mazid, hari di mana di situ akan diberikan keberkahan tambahan. Apa itu? Qala Jibril menyampaikan inna rabbaka azza wa jalla, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad azza wa jalla yang maha mulia maha perkasa, ittakhadha fil jannah wadiyan, menyediakan di surga itu wadi. Wadi itu lembah, menyediakan lembah. Ufiha min miski abyad, yang di situ itu dipenuhi atau diisi dengan misik. Misik itu minyak wangi abyad ya, yang putih. Jadi ya minyak wangi itu kan lambang kenyamanan, lambang kenyamanan ya. Jadi kalau orang itu bau-bau yang enak itu lambang kenyamanan. Panjenengan itu kalau masuk suatu ruang kok baunya itu juga ini ya seperti misik, seperti parfum, maka akan merasa nyaman. Jadi zaman dulu belum ditemukan misik atau parfum itu yang kimia.
yang kimia itu yang senyawa, sehingga misik itu harus diramu dari berbagai mungkin herbal-herbal tumbuhan yang bisa memunculkan bau yang seger. Kalau sekarang sudah bisa gitu ya, sudah bisa direkayasa dengan kimia, karena manusia itu pinter, setelah menemukan senyawa kimia maka apa-apa bisa dibuat. Kita makan roti selainnya nanas belum tentu dari buah nanas. Karena orang pinter ahli makanan sudah bisa, oh rasa nanas itu terdiri dari unsur kimia apa, ya tinggal dibuat seperti itu, nanti rasanya akan sama. Parfum bau seperti ini rumus kimianya apa, nanti dibuat seperti itu. Jadi manusia itu pintar ya. Memang Allah juga sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam itu al-asma. Asma itu nama-nama, pengertian-pengertian, ilmu-ilmu seluruhnya. Maka manusia itu bisa memahami banyak hal. Jadi sekarang ini Bapak Ibu semuanya, kalau kita memahami kemajuan teknologi itu Masya Allah ya, kepandaian manusia itu luar biasa. Saya sering menyampaikan kan, saya sering melihat di internet bagaimana para astronot itu memperbaiki pesawat-pesawat di luar angkasa ya, yang itu melayang dan itu bisa dilakukan gitu ya. Nah itu juga karena kepandaian manusia gitu ya. Ini miskin abjad, jadi besok akan disiapkan wadi lembah yang penuh dengan minyak wangi. Ya ini bahasa-bahasa seperti ini Bapak Ibu semuanya. Apakah surga itu hanya seperti itu? Kalau seperti itu pedagang parfum juga bisa. Nggawe berumbang nang ngarep omah, wae parfume cemplung kayak ngono gitu, itu bisa. Maka yang harus kita pahami, sebenarnya surga itu nggak pernah bisa kita ukur. Tetapi Al-Quran ini kan harus bicara pada manusia. Yang manusia itu hanya bisa memahami sesuatu berdasarkan pengalaman hidup Bapak Ibu. Jadi selalu bilang di surga minyak kasturi, tapi apakah hanya seperti itu? Lebih dari itu. Kalau di surga dikatakan taman-taman yang mengalir sungai di bawahnya dan sebagainya, tempatnya sangat menyenangkan, apa hanya seperti itu? Itu lebih dari itu, karena Al-Quran itu hanya memancing saja pangangen-angen kita panjenengan, hanya memancing imajinasi kita bahwa surga itu sebenarnya mala ainun ro'at, apa yang mata belum pernah melihat. Jadi nak jenengan pun nate tindak teng pundi-pundi panggenan yang sangat menarik, yang menurut Bapak Ibu itu paling baik tempat yang dikunjungi selama ini, ya surga itu masih di atas itu lagi. Mala ainun ro'at. Jadi semua yang pernah kita lihat, tempat semenyenangkan apapun juga itu surga di atas itu, sehingga penggambaran ini hanya agar manusia itu paham. Jadi kan kita sering mengatakan di dunia saja ada hal-hal yang nggak bisa kita gambarkan. Rasanya ini jan panganannya enak tenan. Kaya apa? Kaya gule ning tambah yang ini meneh. Kaya gule campur iki campur. Niku sesuatu hanya untuk menggambarkan yang paling enak. Zaman dulu mungkin masakan itu yang dianggap top ya gulai. Makanya kataman ya gulai, pengajian muludan gulai, serok merah itu gulai. Kalau sudah ada gulai itu espol gitu ya. Jadi tetapi setelah manusia menemukan makanan yang lebih enak lagi gitu ya, yang membuat lidah orang itu terpenjara, kan ada ya restoran yang sekali jajan ke situ besok kepengen ke situ lagi. Itu karena lidahnya itu bisa dijebak di restoran itu ya, artinya karena memang itu seperti itu. Tetapi itu nanti akan ada lagi besok itu seperti itu. Dan surga itu jauh lebih dari itu. Jadi kalau ini digambarkan dari misik seperti itu ya, kita jangan hanya memahami apa adanya. Itu artinya bahwa surga itu akan menyediakan jauh yang lebih dari segalanya. Jadi ada parfum yang satu botol saja puluhan juta harganya. Ya itu surga di atas itu semuanya.
Jadi min miskin. Fa idza kana yaumul jum'ati nazala min iliyin, pada hari Jumat itu nanti Allah akan turun dari iliyin ala kursiyihi, jadi tempat yang tinggi di atas kursinya. Sekali lagi, kita nggak boleh menggambarkan apa yang pada Allah itu seperti yang kita bayangkan. Kan panjenengan mendengar juga ayat Al-Qur'an itu, huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah itu yang menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari, kemudian bersemayam di atas arsy. Bersemayam di atas arsy itu lalu seperti apa? Bayangke Gusti Allah niku bersemayam di atas arsy itu seperti apa? Pokoknya jumenengan rojo gitu ya. Nah, itu kita nggak boleh seperti itu, nggak usah kita bayangkan, karena Al-Quran itu hanya membahasakan untuk manusia. Yang manusia itu ya Al-Quran perlu pakai bahasa manusia agar manusia itu punya bayangan, tapi kita harus yakin segalanya nanti tidak seperti itu. Mala enun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara bil qalbil basar. Surga itu yang belum pernah mata melihat gitu ya, telinga belum pernah mendengar, wala khotor, bahkan terbayang saja tidak. Jadi kita itu membayangkan saja nggak bisa. Dulu ketika belum ada foto, gambar dan televisi, orang-orang yang naik haji ke Mekah dan kemudian pulang tentu menceritakan, tetapi menceritakannya itu sulit ditangkap orang. Itu baru dunia gitu ya, baru dunia. Jadi padang Arafah itu seperti apa? Maka ketika dulu kita belum mengenal gambar, kita itu di padang Mina itu seperti apa wujudnya. Bagi yang orang daerah sini bayangkan padang itu ya kayak ngalas sing do trukul alang-alang, ombo ya seperti itu. Tapi bagi orang padang pasir ya padang itu seperti hamparan pasir. Nah, itu gambarannya masing-masing gitu ya. Nah, dan akhirat itu intinya sesuatu yang serba di atas itu semuanya. Semua kenikmatan yang pernah ada itu belum ada apa-apanya. Fayatajalla, ini ditulis fayatakala, tapi menurut saya yang benar fayatajalla, kurang titik. Kalau khilyun itu hiasan, kalau jaliyun itu memperlihatkan ya. Fayatajalla, maka Allah menampakkan untuk orang-orang itu hatta yang duru ila wajhi, sehingga manusia-manusia bisa melihat wajhullah ya, wajahnya Allah itu nanti yaumul mazid itu maksudnya begitu. Jadi kita berdoa di hari Jumat agar intinya diberikan surganya Allah dan kita diberikan kebahagiaan dengan semua fasilitasnya. Wa'lam annaha la yan'aqidu illa bi arba'ina dzikran mukallafin, dan ketahuilah bahwasanya Jumat itu tidak boleh kecuali tidak diperkenankan, tidak diadakan gitu ya, kecuali 40 orang jamaah. Nah, ini maka ada pendapat itu ya, ini pendapatnya Imam Ghazali. Pendapatnya Imam Ghazali itu Jumat itu 40 orang paling enggak. Nanti apa rahasianya? Jadi terkadang nasihat para ulama itu harus kita pahami apa maksudnya, agar kita tidak mengambil mentah-mentah apa yang jadi pendapatnya. Akhraran mukimin, jadi 40 orang itu orang bebas, bukan budak yang mukim. La yad'anuna anhu syitaan wala saifan, yang dia tidak sering pergi-pergi sitaan wala saifan. Ini dalam surat Al-Qur'an kan, rihlatas syita'i sita musim panas, saif musim dingin. Jadi orang-orang Arab itu sering bepergian untuk berdagang di musim panas dan musim dingin. Jadi 40 orang yang mukim dan bukan orang yang teko lunga apabila musim panas dan dingin. Maksudnya paling tidak 40 orang gitu ya. Ini ada maksudnya. Maksudnya ya. Jadi maksudnya nanti akan dijelaskan, yaitu agar umat Islam itu jangan ngedeket Jumatan itu cilik-cilik seperti sholat jamaah. Karena Jumat itu untuk memahami keagungannya ya, insya Allah kalau di sekitar sini semuanya nggak pernah ada ya yang di bawah itu ngadakan sholat Jumat. Itu jumlahnya itu ya mesti
seratusan lebih rata-rata. Jadi itu karena apa? Karena agar orang-orang itu tidak sendiri-sendiri. Makna dari Id atau hari raya itu apabila orang berkumpul dalam jumlah besar, dalam jumlah besar. Maka Islam itu sebenarnya sudah punya cara untuk mengumpulkan sekali seumur hidup. Jenengan niku jamaah wong 3 juta. Teng pundi jamaah 3 juta teng Mekah. Seumur hidup sekali aja wajibnya. 2,5 juta tekan 3 juta niku jamaahnya teng Mekah. Nah, teng liya-liya panggenan ra nang sing iso nampung semonten niku. Jamaah sekali. Di Mekah itu kan wajib haji itu sekali wajibnya. Manis tato ilai sabila yang mampu. Sekarang mampu saja belum tentu dapat giliran. Giliran karena ya orang di dunia sudah pada makmur, daya belinya sudah cukup sehingga di mana-mana, negara mana-mana saja itu sudah penuh. Sampai orang memakai cara-cara yang enggak benar untuk pada haji, ya itu saking liar isoh ke sana. Tapi sebenarnya enggak perlu kok dengan cara-cara begitu. Karena Allah itu juga tidak menyukai kalau ada orang menjalankan kewajibannya dengan menggusur hambanya yang lain. Iki kudu antrine kawulaku sing kae. Kok sing iki akeh duwite njur iso nggusur. Mesake kae. Nah, jadi ibaratnya ngeten, nek jenengan niku duwe anak. Anake niku sing siji niku menang lelari umpamane dengan cara ngamplengi adine. Arep nyalip sikut kerengkangan adine. Aku menang, Pak. Tapi adimu sikut anggarnya sikut tendang. Niku bapaknya nggih mboten remen. Bapaknya mboten remen. Nah niku nek orang mau kepada Allah dengan cara mendalimi yang lain juga nggak boleh. Kalau memang jatahnya sendiri-sendiri, monggo, itu memang ada jalur cepat, jalur lambat, tapi itu yang sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan itu memang ada. Nah maka dari itu niku jamaah sekali. Wis 3 yuta wong ya. Kumpul nang 2,5 juta sampai 3 juta. Mangke nek setahun ping loro niku nek do kumpul niku sak kelurahan dadi siji apa dadi loro apa telu. Niku nang lapangan wonten sing teng masjid ning niku nggih ageng ya, nang masjid agung ngendi ngoten iki. Nah niku nek salat Id. Mangke nek salat Jumat niku rada cilik meneh. Anjur sholat wajib fardhu rawatib so cilik ada tingkatan-tingkatane. Ning paling boten sing jamaah wong 2,5 juta niku paling boten 1 kali hidup niku sekali. Nek mampu, kalau mampu dan ada kesempatan. Niku ketika haji. Itu ning sakniki ngendikane umroh nggih pun padha haji nggih sing pas rame-rame sakniki niku sehingga nggih jamaah pun kathah. Jamaah pun nggak ada. Jadi itu Islam niku ngatur seperti itu. Ngatur seperti. Mula masjid si ageng jenenge Masjid Jami. Nek masjid cilik niku mboten jami. Masjid cilik jenenge Masjid Jami. Mboten. Jami niku karena mengumpulkan. Jadi memang kabeh do kumpul teng mriku niku ya. Nah, itu maksudnya begitu. Tetapi kalau di kampung itu adanya baru berapa ya? Insya Allah itu juga tidak mengapa karena ini kalau memungkinkan. Wa yambaghi alla takunal jum'atu masbuqatan bi ukhra illa fi baldatin kabiratin, dan tidak pantas antakunal jum'atu, Jumat itu masbuqatan saling dahulu mendahului, artinya saling bersaing bi ukhra di tempat yang lain. Ibaratnya tadi musola-musola kecil donggo semuaan gitu ya. Ila fi baldatin kabiratin, kecuali di tempat yang besar. Zuna antu'dzara, yang di situ itu dipertimbangkan. Tu'dzara itu sulit, ijtima'an nas, manusia kumpul semuanya itu sulit. Kalau harus satu tempat, ya tempatnya enggak cukup, ya orangnya terlalu jauh. Terlalu jauh gitu ya. Fi jami'in wahid, dalam perkumpulan yang satu. Fajawazu ethnani, maka boleh 2, wa salasatun atau 3, bi qadril hajah, sesuai kebutuhan. Jadi itu karena menunjukkan kebesaran Islam. Loh, orang Islam itu kalau Jumat semua apa-apa ditinggal. Nah di sekitar Mekah niku anggar waktu sholat semua ditinggal.
Ning toriko nggih pun sae nggih, pun sae. Nah, kalau di sini paling enggak ketika Jumat itu, karena Islam itu ya sudah mempertimbangkan kesulitan orang-orang manusia. Jadi Islam itu Gusti Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dan Allah itu harisun alaihim ma'anitum raufun harisun alaihim bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihim ma'anitum harisun bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi itu dia enggak tega. Nabi itu enggak tega kalau umatnya itu kesusahan. Itu ya. Enggak ada saya kira pemimpin di dunia yang begitu. Yang menjelang wafat itu Rasulullah itu yang diingat itu bukan hartanya, bukan anaknya, tetapi yang diingat itu hanya ummati. Rasulullah wafat sekitar waktu duha di pangkuan Siti Aisyah, dan ketika itu Rasulullah hanya menyebut umat saya nanti bagaimana. Wih, ini dahsyat sekali. Kalau ada pemimpin di saat kritis yang diingat rakyatku nanti gimana, rakyatku gimana. Jadi itu ya luar biasa gitu ya. Untuk rekeningku piye. Tapi umat saya nanti gimana? Nah, Nabi itu begitu. Memang Nabi itu harisun alim bil mu'minina. Jadi Nabi itu tidak tega kalau umatnya menderita. Kan pernah saya sampaikan ya dalam riwayat itu. Nabi itu dalam sebuah majelis tahu ada sahabat yang ketinggalan dan raentuk nggon-nggo-linggo gitu ya. Kan terkadang orang itu kalau belum menyadari kalau wis lingguh penak-penak longgar eneng wong teko kan karepe tidak mau kita memberi tempat. Malah dipapan-papanke ben kaya ora eneng tempat. Diambak-ambakke le sila. Ben ra ketok nek kono selo. Wis diambake kok ndak dinggoni. Itu kalau nggak tahu begitu. Tapi kan Nabi turun ayat Al-Quran dalam mujadalah. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kamu itu di dalam majelis tafassahu, kamu berlapang-lapang. Wis iso lah mlebu engko mesti cukup. Ya sijine mungkin sikile ditekuk, ana sing timpoh, ana sing dirangkul sikile, ana sing dan sebagainya, nanti cukup. Kalau kamu itu melonggarkan yafsahillahu lakum, Allah juga akan melonggarkan dirimu. Hatinya itu akan menjadi lapang. Jadi kan seperti itu. Nah, Nabi terkadang ada orang yang nggak dapat tempat, Nabi itu mencopot sorbannya dan digelar monggo lenggah riki. Serawan kloso digelarke serbane Nabi gitu ya. Nah, jadi seperti itu Nabi itu sampai nggak tega kalau melihat umatnya itu seperti itu. Jadi tapi Rasulullah itu gitu ya cukup yang diminta Nabi kan kalau disebut nama saya bersolawatlah kamu dan juga ikuti. Jadi in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu itu memang cinta kepada Allah, ikuti saya, ittiba Nabi. Maka saya sering menyampaikan, ya sholawat itu sudah salah satu kewajiban, itu bagus. Tapi bukan hanya cukup sholawat, kita ittiba. Fattabi'uni, ikuti saya. Karena biar imbang, tidak hanya sholawatnya saja, tapi ittibanya itu. Itibanya itu penting karena sekarang ini kan ya orang sholawat itu banyak sekali, tetapi itibanya itu terkadang nggak dipikirkan. Pemenuh sholawat nganti benginjur esok raiso subuhan itu malah nggak itiba. Jadi imbang dalam hidup itu kita itu. Jadi artinya berkorban di jalan Allah, sholawat kita pikirkan, Palestina juga jadi dalam pikiran kita. Kezaliman umat Islam di berbagai tempat. Jadi Islam itu kan mengajarkan tawazun, keseimbangan ya. Sholat Jumat saja itu ditegaskan kok. Fa'idha qudiyati sholat apa? Fantashiru fil ardi. Kalau sholat Jumat sudah ditunaikan, fantashiru maka segeralah kamu bubar. Loh kok malah kan bubar pripun? Fantasiru fil ardi yabtaghuna min fadlillah, agar menyebar di muka bumi dan mencari rezeki lagi. Karena memang manusia hidup butuh rezeki. Kalau sudah selesai Jumat, sudah pergi lagi.
Maka dalam hadis Nabi khutbah juga nggak boleh panjang-panjang. Nanti ndak jamaahnya itu selak delak-delok jam wae. Apalagi masjid-masjid yang dekat perkantoran itu. Iki orang lek rampung. Kula bola-bali nek kan khutbah teng sing masjid-masjid di kota itu, di mimbarnya ada tulisan tidak lebih 15 menit. Nggih maklum niku wong istirahat siang niku wong nggih salat, mangke njur perlu makan, njur perlu ke belakang dan sebagainya, jam 1 masuk lagi. Timbang mangke niku wong niku mboten do krasan. Napa malih sik masjide cilik ra cukup nganti gelar nang latar niku panas. Ampun khotib itu kemudian tidak melihat keadaan, harus melihat keadaan. Meniku ya, jadi wa'lam, jadi itu ya, wayam bagi antakunal jum'atu masbukotan, jadi bikot salasatin bikodril hajah. Jadi monggo dalam suatu wilayah itu jangan terlalu banyak, tapi juga di sini dikatakan kalau dikhawatirkan sulit mengumpulkan di satu tempat ya, fi jami'in wahidin fayajuzu ithnani wa salasatun biqadril hajah, maka boleh 2, boleh 3 sesuai kebutuhan. Nah ini ya, wa khutbatani fiya faridotani, ada 2 khutbah. Insya Allah ini agak cepat saja di sini ini, bahwa kita ada 2 khutbah dan berdiri itu juga wajib. Jadi khotibnya itu berdiri. Memang begitu ketentuannya. Beda kali pengajian ya, tiang niku selalu nggak nang kursi, ini khotib bang harus berdiri. Nek berdiri pun rapat tak betah, gocekan mimbar, utawi gocekan tekan ya di beberapa tempat, nih tekan bareng gitu. Jadi ya itu karena memang disuruh berdiri. Jadi keadilannya begitu ya, diwajibkan berdiri, tetapi tidak disuruh lama-lama karena ya Rasulullah itu sudah sangat adil sekali. Tapi memang harus berdiri karena kan zaman dulu tidak seperti sekarang, mimbar itu bisa dibuat tinggi-tinggi. Di zaman Nabi saja setelah akhir-akhir seperti itu ya. Jadi itu ya. Wal jalsatu bainahuma faridatun, duduk di antara 2 khutbah itu juga faridah wajib. Al-ula arba'u faraid. Jadi ada 4 unsur ini yang kang sami khutbah niki nggih. Niki ada 4 unsur yang harus ada yang fardunya khutbah. At-tahmid, al-ula tahmid, memuji Allah, alhamdulillah dan seterusnya. Alhamdulillah. Wa aqallu at-tahmid ya, memuji Allah. Wa aqallu alhamdulillah, minimal alhamdulillah memuji Allah itu. Syukur lebih panjang. Alhamdulillah, alhamdulillah, nasta'inu dan sebagainya. Syukur lebih panjang, tapi paling tidak alhamdulillah. Ada hamdalah lah, memuji Allah. Wathaniyah yang kedua, as-sholatu ala Rasulullah, bersolawat Nabi. As-sholatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi dan seterusnya, itu dalam khutbah harus ada. Wa tsalitsah, dan yang ketiga al-wasiyah bi taqwa Allah, ada wasiat takwa. Mula ke zaman riyen enten do maos ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun, karena itu sudah wasiat takwa. Tapi berhubung di sini itu belum tentu tahu artinya, ya diterjemahkan. Monggo para jamaah sedaya kita ningkataken takwa kita nggih. Ya. Tetapi ada yang memahami juga takwa tidak harus keluar dengan kata takwa. Ngajak kita monggo tansah kita panjenengan menika mentaati menapa dawuhipun Gusti Allah, perintah Allah, menjauhi larangannya, itu juga sudah mengajak kepada takwa. Tidak harus keluar kata takwa. Jadi tetapi ada unsur wasiat takwa. Warabiah yang keempat, qiraatun ayatan minal Quran, membaca salah satu ayat Al-Quran. Jadi khutbah ya harus ada ayat Al-Quran, buatan cerita mawon ya, pundi-pundi panggenan, kemarin di TV ada ini, di Quran ada ini ya. Nek khutbah biasa itu nek ana Jumatan ya, orang ngomong globalisasi wae, orang warna-warna gitu ya, kemajuan zaman, tetapi juga harus ada ayat Al-Quran. Wa kadzalikal tsaniyah, demikian juga khutbah yang kedua unsurnya sama, ada 4. Kecuali di akhir itu tidak membaca ayat tetapi diganti dengan berdoa, mendoakan untuk jamaah, untuk umat Islam gitu ya. Jadi itu unsur-unsurnya.
Jadi ini luar biasa. Agama lain, yang ngapunten ya, agama lain itu belum tentu loh dalam khutbah yang resmi itu ada unsur-unsurnya. Tapi Islam itu napa-napa pun diatur gitu ya, cara berjamaahnya, cara berbagai macam ya. Nah itu sudah diatur seperti itu gitu ya. Wastima'ul khutbah ini wajibun minal arba'in, dan untuk menyimak khutbah istima' dua khutbah itu wajib hukumnya, kita mendengarkan itu wajib. Jadi maka karena itu wajib, maka kita harus dengarkan. Pripun nek ngantuknya itu tidak disengaja, ya sudah itu dimaafkan nggih. Tentu nek namanya tidak disengaja itu kita ya berusaha menahan. Neng kok tetap ditahan-tahan niku maklab mamane wonten niku ngantos khutbah iki kok sambungane do kepedhot-pedhot ngoten. Niku nggih napa pripun malih nggih minal arba'in. Maka juga disuruh pendek itu biar orang nggak sempat ngantuk, nggak sempat ngantuk itu nggak sempat ya. Wajibun minal, jadi memperhatikan ini wajib hukumnya. Wa amma sunan, adapun sunah-sunahnya fa idza zalati syamsu wa adzana muadzinin wa jalasal imam alal mimbar in qata'ati sholatu siwal taqiyah wal kalamu la yanqati ila biftitahil khutbah. Adapun sunah-sunahnya apabila matahari itu condong, maksudnya masuk waktu zuhur ya. Zalati syamsu itu masuk waktu zuhur. Zalati syamsu wa adzanal muadzinu, dan muadzinnya juga sudah adzan. Wajalasal imam, dan imam juga sudah duduk atas mimbar. Ing qata'ati sholat, semua sholat harus dihentikan. Siwat tahiyat, kecuali tahiyatul masjid, maka ada yang datang terlambat tetap tahiyatul masjid tidak apa-apa. Tetapi selain itu sudah dihentikan. Wal kalamu, adapun bicara layang qati masih boleh kalau mau menegur temannya, ketemu temannya pripun kabare ya, itu tasih hangsal walaupun sudah adzan ya. Ila biftitahil khutbah, begitu khutbah, jadi begitu khutbah mulai, khutbah adzan otomatis setelah khutbah ya. Assalamualaikum baru adzan. Artinya sebelum itu masih boleh bicara-bicara walaupun masuk waktu sholat. Wal kalamu, adapun bicara-bicara layan kotiu tidak terputus kecuali setelah khutbah mulai. Jadi artinya ya nggak apa-apa sambil menunggu khutbah itu orang mungkin nanya keadaannya karena mungkin sampingnya itu nggak pernah ketemu gitu ya. Jadi itu juga nggak apa-apa. Jadi itu sebagai sunnah-sunnahnya. Jadi ini masih ada sedikit bagian dari Jum'ah. Ini terkait apa yang kita siapkan sejak pagi. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari Jumat itu memang hari yang hari raya. Nanti dijelaskan di bawahnya itu orang bersedekah dan sebagainya, maka banyak sedekah Jumat. Banyak juga orang itu di hari Jumat itu mengkhususkan untuk berdoa. Malamnya dan sebagainya itu nanti akan dijelaskan nanti, tapi itu fadilahnya Jumat, dan memang kita juga harus mengkhususkan hari Jumat itu. Maka dulu orang berdebat apakah sebaiknya Jumat itu libur atau tidak, karena kalau Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi itu Sabat, itu memang di dalam kitab Taurat dulu, ya, di dalam Taurat dulu yang itu dimuat juga dalam Al-Quran. Kalau hari Sabtu itu kan orang Yahudi nggak boleh bekerja, biar mengkhususkan hari Sabtu itu untuk ibadah. Walaupun orang-orang Yahudi itu pada menyiasati ya, kalau dalam Al-Quran pripun le menyiasati, karena mata pencahariannya itu mencari ikan. Kemudian orang-orang Yahudi itu memasang jala utawi icir utawi apa itu yang untuk nangkap ikan itu hari Jumat. Padahal perintahnya hari Sabtu itu tidak boleh bekerja, mengkhususkan ibadah itu biar nggak mikir. Wes, ini nanti juga ada, jangan kamu disibukkan memikir dunia di hari Jumat gitu ya. Maka kan berselisih, apakah Jumat itu perlu libur enggak? Karena kan hari Sabtu orang Yahudi itu libur untuk seperti itu. Tetapi kalau sekarang kan mereka libur malah donggo piknik gitu ya. Nah,
Jadi kalau hari libur ngomong gini, hari Sabat itu maksudnya jangan mikir dunia, mengkhususkan kepada Allah. Itu orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Yahudi mengakali, jadi masang jalannya itu hari Jumat. Tetap juga mikir, Sabtu itu mikir dunia. Eneng iwak sing do mlebu ora ya kayak gitu ya. Nah, kan tetap mikir, padahal maksudnya tidak berpikir. Hari Jumat gimana? Al-Qur'an membolehkan kita bekerja memang. Tadi ayatnya surat Jumat ini. Idza nudiya ila sholati min yaumil jumu'ah, kalau hari Jumat kamu diseru fas'au ila dzikrillah, kamu segera menuju zikir kepada Allah, wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah kantor. Kalau sudah diseru, memang orang Islam semakin akhir itu diberi banyak keringanan. Coba waktu Isra Mi'raj itu kan dalam sejarahnya gitu ya, kewajiban sebelumnya sholat itu 50 kali sehari, tapi Nabi kan minta keringanan, akhirnya diberi 5 kali. Nah, jadi dulu hari Sabtu full untuk ibadah, nah Jumat niku full dengan ibadah niku, kadang mau sambat nih. Maka paling enggak pas Jumatnya habis dikorting seperti itu, jangan kemudian dipres-pres. Oleh Jumatan nunggu adzan kedo siap-siap sekolah omah. Nah, jadi wes diberi kemurahan itu yang jalur murah meneh. Jadi nek memang uang niku gaweane ngenyang ya wes. Nah, maka dari itu hari Jumat itu ada kekhususan biar kita itu begitu masuk Jumat ini perlu disadari, biar kita itu dalam hati kita itu ada hari berbeda kalau hari Jumat itu ya. Nah itu nanti kita lanjutkan lagi yang akan datang. Nah, tadi sudah diumumkan, kami mohon maaf ya, ini terpaksa ini libur 2 kali besok itu ya, ada acara di Jakarta, yang minggu berikutnya, pekan berikutnya kami ada acara di Turki gitu ya. Jadi ini terpaksa libur ya. Maka yang belum meninggalkan nomor handphone, meninggalkan saja biar masuk di grup, nanti kalau ada apa-apa kita berinformasi. Tapi insya Allah semua kita umumkan pada pengajian sebelumnya ya. Menikah yang sakit kita aturakan, kita lanjutkan lagi 2 pekan berikutnya ya. Ini tentang putih-putih sampai di akhir tahun itu banyak kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan sehingga nggih kula isih karyawan nggih tadi nggih. Nggih mekatan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadikan tazkirah kita semuanya. Ada khilaf mohon maaf, nastaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.